Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai teman-teman, perkenalkan nama saya Marwa Reza Palevi, mahasiswa Fakultas Psikologi Universitas Negeri Makassar. Pada kesempatan ini, saya akan memberikan psikoedukasi terkait dengan salah satu problematika dalam rumah tangga, yakni perselingkuhan. Nah, psikoedukasi ini pun saya buat untuk memenuhi tugas final mata kuliah psikologi keluarga yang sedang saya tempuh. Perselingkuhan merupakan bahan perbincangan yang akhir-akhir ini menarik dan santer dibicarakan. Dalam kehidupan berkeluarga sendiri, perselingkuhan menjadi salah satu sumber permasalahan. Nah, untuk mengetahui informasi terkait dengan perselingkuhan, silahkan disimak materi berikut ya. Materi pertama ialah pengertian daripada perselingkuhan. Nah, menurut Pittman tahun 1989, perselingkuhan ialah suatu pelanggaran terhadap kepercayaan ataupun pengkhianatan dari suatu hubungan dan memutuskan suatu kesepakatan yang ada. Menurut Pittman dan Weger tahun 2008, perselingkuhan dalam rumah tangga ialah suatu perilaku seksual ataupun hubungan emosional romantis yang dilakukan oleh individu terhadap lawan jenisnya di luar pernikahan. Selanjutnya ialah faktor penyebab perselingkuhan. Penyebab perselingkuhan sangat beragam dan tidak hanya disebabkan oleh satu hal saja. Ketidakpuasan dalam pernikahan merupakan suatu kondisi yang menjadi faktor penyebab terjadinya perselingkuhan. Namun, ada juga faktor lain di luar pernikahan yang mampu mempengaruhi masuknya orang ketiga dalam pernikahan tersebut. Menurut Guntoro tahun 2017, seseorang bisa berselingkuh diakibatkan dari adanya konflik berkepanjangan antara suami atau istri terhadap pasangannya yang tak kunjung terselesaikan dengan baik. Menurut Bell dalam Veranita tahun 1990 menyebutkan ada beberapa faktor penyebab seseorang melakukan perselingkuhan. Yang pertama itu adalah mencari kepuasan emosional yang tidak terpenuhi dalam pernikahan. Yang kedua, melakukan pembalasan atas ketidaksetiaan pasangan. Yang ketiga, memiliki pemahaman terkait dengan norma monogami yang ada dalam masyarakat justru membatasi kebebasan diri mereka. Yang keempat, mencari variasi baru dari pengalaman seksual. Yang kelima, suami atau istri mendorong hubungan perselingkuhan tersebut seperti match sweeping atau swinging, yakni saling bertukar pasangan, di mana pasangan suami istri sama-sama melakukan perselingkuhan. Yang keenam, perselingkuhan dianggap dapat membuktikan bahwa diri mereka masih muda dan menarik. Dan yang terakhir itu adanya keinginan untuk memperoleh kesenangan sesaat. Selanjutnya ada tipe-tipe perselingkuhan. Menurut Subtonic dan Harris dalam Nalat 2001, mereka menjelaskan ada beberapa tipe perselingkuhan, yakni yang pertama ada serial affair, di mana tipe pertama ini ialah perselingkuhan yang dilakukan lebih dari satu kali dengan berganti-ganti pasangan dan tidak adanya keterikatan emosional di antara keduanya. Individu pada tipe ini itu memiliki pandangan bahwa perselingkuhan tidak akan menyakiti hati pasangan sah mereka dan tetap mencintai atau memiliki keterikatan emosional dengan pasangan sah mereka. Selanjutnya yang kedua ada flings, di mana tipe perselingkuhan ini juga belum menunjukkan adanya keterikatan emosional dan komitmen apapun terhadap pasangan selingkuhan dan biasanya terjadi karena adanya kondisi yang mendukung terjadinya perselingkuhan tersebut. Misalnya, daya tarik sesaat antara perempuan dan laki-laki yang tidak dimiliki oleh pasangan sah mereka. Selanjutnya ada romantic love affair, di mana tipe perselingkuhan ini melibatkan keterikatan emosional sehingga menyebabkan individu yang berada dalam hubungan ini berusaha agar hubungan mereka dapat disatukan dalam kehidupan masing-masing. Selanjutnya ada long term affair, di mana tipe perselingkuhan ini telah berlangsung selama bertahun-tahun sehingga memiliki keterikatan emosional yang sangat kuat dan menyebabkan kesulitan dalam mengakhiri hubungan perselingkuhan yang ada. Selanjutnya, akibat yang ditimbulkan oleh perselingkuhan. Nah, ada banyak dampak yang diakibatkan oleh perselingkuhan yang terjadi dalam suatu rumah tangga. Tidak hanya menyebabkan perceraian, tetapi juga dapat memberikan emosi dan perilaku negatif bagi anggota keluarga. Serta bagi keluarga yang memiliki anak, hal ini juga akan mempengaruhi anak-anak mereka. Menurut Pratama 2017, perselingkuhan yang terjadi dalam keluarga dapat memberikan dampak bagi keutuhan hubungan rumah tangga itu sendiri.
seperti perselingkuhan dapat mengakibatkan hilangnya ketentraman rumah tangga yang ditunjukkan dengan terjadinya ketidakharmonisan dan kurangnya kasih sayang dalam rumah tangga, kurangnya rasa percaya, rasa hormat kepada suami istri, dan sering terjadi pertengkaran. Perselingkuhan juga dapat berujung pada perceraian atau talak, yakni jika terjadi perselingkuhan maka tidak terciptanya lagi keharmonisan di dalam rumah tangga, utamanya suami dan istri, sehingga mereka selalu bertengkar dan kesalahan yang dirasa tidak bisa lagi diperbaiki akan berujung pada rumah tangga yang tidak mampu lagi untuk dipertahankan. Menurut Muharaja tahun 2016, dampak perselingkuhan bagi anak-anak sendiri ialah sebagai berikut. Yang pertama, anak-anak yang menghadapi perselingkuhan orang tua dapat merasa bingung dan merasa tidak nyaman karena kondisi keluarga yang tidak lagi harmonis seperti sebelumnya, serta anak-anak dapat membangun rasa kebencian terhadap orang tua yang berselingkuh. Yang kedua, perselingkuhan dapat memberikan tekanan pada anak-anak yang akan membuat mereka merasa tertekan dan stres. Hal ini dapat membuat anak menjadi pribadi yang pendiam, sulit bergaul, dan prestasi yang tidak baik. Dan dalam beberapa kasus, anak-anak korban perselingkuhan juga dapat menunjukkan perilaku agresivitas dan pemberontakan yang dapat membawa mereka ke pergaulan yang salah atau tindakan kriminal. Yang terakhir, perselingkuhan juga dapat mengakibatkan trauma bagi anak-anak yang dapat membuat anak-anak menjadi enggan untuk membangun rumah tangga di kemudian hari. Selanjutnya, cara mencegah perselingkuhan. Menurut Febrian 2021, ada beberapa cara yang dapat dilakukan untuk mencegah perselingkuhan, yakni yang pertama, sebagai individu yang tinggal di Indonesia yang merupakan negara beragama dan mempercayai adanya Tuhan Yang Maha Esa, maka individu harus perlu meningkatkan pemahaman terkait dengan agama dan keimanan. Agama merupakan suatu pondasi yang dapat menciptakan hubungan yang harmonis antara dua pihak, sehingga dengan memahami agama, diharapkan suami dan istri itu mengetahui hal-hal yang dianjurkan dan hal-hal yang dilarang dalam suatu hubungan menurut agama mereka masing-masing. Selanjutnya yang kedua itu membangun komunikasi yang baik antara dua pihak, yakni suami istri, karena komunikasi merupakan hal yang penting dalam menjalin suatu hubungan. Kurangnya komunikasi ataupun memburuknya suatu komunikasi antara suami dan istri itulah yang dapat menyebabkan kurangnya hubungan yang harmonis di antara mereka. Selanjutnya, meningkatkan sanksi di kalangan masyarakat seperti memberlakukan sanksi bagi individu yang melakukan perbuatan zina seperti selingkuh karena tidak sesuai dengan norma agama dan adat istiadat yang ada di negara kita. Jadi, itulah tadi psikoedukasi yang bisa saya bawakan terkait dengan problematika dalam rumah tangga, yakni perselingkuhan. Semoga informasi yang saya bagikan memiliki manfaat kepada teman-teman sekalian, dan jika ada salahnya, mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.